jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya. Dari awal lagi kita nyanyikan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku, hatiku percaya, haleluya. Angkat tanganmu bagi dia. Hatiku kami serahkan pelayanan selanjutnya kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Wijaya, untuk melayani kita selanjutnya. Haleluya. Ya. Harapan hanya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Kami percaya di mana ada pembukaan firman-Mu, di situ ada pembukaan jalan bagi kami semua. Bahkan jalan menuju kerajaan surga yang kekal Engkau bukakan bagi kami semua, Tuhan. Kami banyak menghadapi jalan-jalan yang tertutup. Kami banyak menghadapi kesulitan-kesulitan, kemustahilan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada malam ini, Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba, untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, DVD dimanapun berada, Jalan Simpang Borobudur 27 Malang, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata malam ini, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan menjamah setiap pribadi kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu, Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu, Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah, rumah tangga, masa depan, pelayanan, studi, pekerjaan, masalah-masalah, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu, Tuhan. Sungguh kami bahagia dalam tangan-Mu. Kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk hidup sekarang sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Gereja lain, persekutuan lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini, dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan, satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna,
dan Engkau segera datang kembali kedua kali kami berjumpa Engkau selama-lamanya. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih kembali pada tema Wahyu 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ini adalah benar, perkataan dari Allah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba adalah pertemuan antara Yesus yang datang kembali kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, mempelai pria surga, kepala, dengan sidang jemaat yang sempurna, tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga di awan-awan yang permai. Di awan, itulah yang namanya perjamuan kawin anak domba, pertemuan di udara. Sesudah itu kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus yang akan datang. Itu Wahyu pasal 20. Sesudah itu kita masuk kerajaan surga yang kekal, Yerusalem baru, Wahyu yang ke-21, 22. Bahkan kita duduk bersanding dengan Yesus di takhta kerajaan surga sampai selama-lamanya. Wahyu 3:21 tadi sudah kita baca semua. Sehingga itu kita duduk bersanding dengan Yesus di takhta surga. Kita menjadi milik Yesus selama-lamanya. Semoga kita. Itulah perjamuan kawin anak domba. Sehingga sungguh-sungguh membawa kita sampai ke takhta surga, sampai duduk bersanding dengan Yesus selamanya, menjadi milik Yesus selama-lamanya. Nah, arti lain perjamuan kawin anak domba adalah nikah yang rohani. Nikah yang rohani atau nikah yang sempurna antara Yesus sebagai mempelai pria surga dengan sidang jemaat yang sempurna sebagai mempelai wanita. Ya, nikah yang rohani, nikah sempurna antara Yesus sebagai mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanita surga. Ya, semoga kita mengerti. Ya. Nah, dulu nikah Alkitab dibuka dengan kitab Kejadian yang memuat nikah jasmani antara Adam dan Hawa yang dihancurkan oleh setan, ditelanjangi oleh setan. Tetapi Alkitab ditutup dengan kitab Wahyu yang memuat nikah yang rohani, nikah sempurna. Sehingga, nah ini usaha Tuhan untuk memperbaiki nikah-nikah yang sudah hancur telanjang sampai hari ini untuk bisa menjadi nikah rohani, nikah sempurna di dalam Tuhan. Sehingga semoga kita hubungan nikah antara Yesus mempelai pria dan jemaat sebagai mempelai wanita adalah hubungan kasih. Sehingga hubungan nikah antara Yesus sebagai mempelai pria surga dengan jemaat sebagai mempelai wanita adalah hubungan kasih, sama dengan dua loh batu. Hubungan kasih itu sama dengan dua loh batu. Dua loh batu. Itu hubungan kasih sama dengan dua loh batu. Nah, dua loh batu terdiri dari dua bagian. Dua loh batu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu berisi 4 hukum. Loh batu pertama. Yang pertama, loh batu pertama berisi 4 hukum. Berisi 4 hukum. Nah, ini artinya kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh jiwa roh kita. Mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Tadi ditunjukkan oleh Bapak Abraham, mengasihi Tuhan lebih dari anaknya Ishak. Dia diperintahkan untuk menyembelih Ishak, maka dia lakukan. Dan Tuhan tolong dia. Nah ini loh batu pertama. Dua loh batu terdiri dari dua bagian. Loh batu pertama berisi 4 hukum. Itu menunjuk mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh jiwa roh kita. Mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kemudian bagian kedua adalah loh batu kedua. Dua loh batu. Dua
Loh batu kedua berisi 6 hukum. 6 hukum. Menunjuk pada mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu menjadi satu tubuh Kristus. Seperti tubuh kita ini, tidak ada yang mau pukul-pukul kita, tidak ada. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu berarti kita masuk satu tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita. Kemudian mengasihi Tuhan lebih dari semua. Itu hubungan tubuh dengan kepala. Hubungan mempelai pria dengan mempelai wanita. Saudara, semoga kita mengerti. Itulah 2 loh batu. Kasih. Hubungan kasih 2 loh batu. Loh batu kedua tadi mengasihi sesama, itu hubungan sesama tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita. Kemudian loh batu pertama mengasihi Tuhan lebih dari semua, hubungan mempelai wanita dengan mempelai pria. Hubungan mempelai wanita dengan mempelai pria. Hubungan kasih. Saja, semoga kita bisa. Jadi, kita harus menerima kasih Allah. Kita harus menerima kasih Allah sama dengan 2 loh batu, supaya bisa mencapai perjamuan kawin anak domba. Kita mutlak harus menerima kasih Allah. Sama dengan 2 loh batu, supaya bisa mencapai perjamuan kawin anak domba. Bisa masuk kerajaan surga yang kekal. Bisa duduk bersanding dengan Yesus di takhta surga. Sehingga kita menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Kita bisa menjadi miliknya selama-lamanya. Semoga kita mengerti. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kita mutlak harus menerima kasih Allah. Sama dengan 2 loh batu. Supaya kita bisa mencapai perjamuan kawin anak domba. Nikah. Perjamuan kawin anak domba, nikah rohani. Sampai masuk kerajaan surga yang kekal. Sampai duduk bersanding dengan Yesus di takhta surga selamanya. Menjadi milik Yesus selamanya. Harus ada 2 loh batu. Kasih. Mengasihi sesama. Itu tubuh Kristus, mengasihi Tuhan itu tubuh terhadap kepala. Amin. Mempelai wanita terhadap mempelai pria. 2 loh batu harus kita miliki. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menerima kasih Allah sama dengan 2 loh batu? Bagaimana kita bisa menerima 2 loh batu atau kasih Allah? Kita belajar dari Musa. Dulu yang menerima 2 loh batu adalah Musa. Amin. Dulu adalah Musa. Kita belajar pada Musa. Keluaran 24 ayat yang ke-18. Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ke-18. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu, dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. 40 hari 40 malam lamanya. Kemudian ayat yang ditambah Ulangan 9 ayat 9. Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 9 ayat yang ke-9. Ya. Setelah aku mendaki gunung itu untuk menerima loh batu, loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di atas gunung itu. Terus roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Iya, inilah bagaimana kita bisa menerima kasih Allah saja, atau 2 loh batu, supaya kita bisa mencapai hubungan mempelai pria dan mempelai wanita. Hubungan nikah antara Yesus dengan kita. Mencapai perjamuan kawin anak domba. Mencapai kerajaan surga, duduk bersanding dengan dia. Kita harus menerima kasih Allah. Bagaimana kita bisa menerima 2 loh batu kasih Allah? Nah, jawabannya lewat. Kalau Musa 40 hari 40 malam berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Ini artinya lewat perobekan daging. Penyalipan daging. Lewat perobekan daging. Penyalipan daging, penamatan daging. Boleh. Angka 40. Perobekan daging saja. Jadi kita bisa menerima 2 loh batu saja. Bagaimana kita bisa menerima 2 loh batu? Musa berpuasa 40 hari 40 malam. Itu namanya perobekan daging. Jadi kita bisa menerima 2 loh batu atau kasih Allah lewat mengalami perobekan daging. Penyalipan daging. Penamatan daging. Penamatan daging. Yaitu bisa dalam bentuk sengsara karena Yesus. Sengsara daging karena Yesus. Nah, ini Tuhan izinkan kita sengsara. Sengsara daging karena Yesus. Saja dalam pelayanan.
Nah, dalam melayani Tuhan kita sengsara, mungkin jarak jauh, mungkin ini, itu, sengsara daging. Dalam melayani Yesus, nah, itu cara Tuhan supaya kita menerima kasih Allah. Amin, menerima kasih Allah. Jadi melayani sengsara, diizinkan sengsara daging untuk menerima kasih Allah. Nah, kalau kasih Allah sudah kita terima, wah, tidak peduli jarak. Tadi Rasul Paulus, aku tidak menghiraukan nyawa, sudah sampai di situ. Kalau memiliki kasih Allah, aku tidak menghiraukan nyawa. Rasul Paulus katakan. Untuk bisa melayani Tuhan sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Nah ini. Jadi kita bisa menerima kasih Allah dua loh batu lewat proses perobekan daging. Penyalipan daging. Yaitu, pertama, sengsara daging karena Yesus. Sengsara daging karena Yesus. Bentuknya, itulah tadi. Sengsara daging karena melayani Tuhan. Mungkin dari kuliah harus masuk ibadah pelayanan. Mungkin dari bekerja harus masuk ibadah pelayanan. Nah, itulah sengsara daging. Karena Yesus, karena melayani Tuhan. Itu kita menerima kasih Allah. Saja bentuk yang lain. Sengsara daging karena harus berkorban. Berkorban sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Sengsara daging karena pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan. Seperti Musa tadi harus mengorbankan anaknya Ishak. Nah, ini Musa harus mengorbankan anaknya sendiri Abraham mengorbankan anaknya. Itulah Ishak. Nah ini sengsara karena pengorbanan. Dalam ibadah pelayanan ini pengorbanan. Kita jarak jauh dari mana? Pengorbanan. Untuk apa Tuhan izinkan? Untuk mengalami kasih Allah. Amin. Mengalami. Ya, semoga kita bisa mengerti. Dan ada lagi dalam bentuk lain sengsara daging, yaitu kita tidak salah disalahkan, kita difitnah, digosipkan yang tidak baik, tidak salah disalahkan. Nah itu juga. Jadi, kalau kita diam, maka kita menerima kasih Allah. Kalau kita melawan, kita kehilangan kasih Allah. Nah inilah, jadi kita bisa menerima dua loh batu, bisa menerima dua loh batu kasih Allah. Lewat perobekan daging, proses perobekan penyalipan. Yaitu pertama, sengsara daging karena Yesus. Yang kedua, lewat doa penyembahan. Doa penyembahan. Sehingga doa penyembahan. Tersungkur di kaki Tuhan. Doa penyembahan. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging juga. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging untuk bisa melihat wajah Yesus yang bersinar bagaikan matahari. Ah, itu disinarkan kepada kita. Kita menerima kasih Allah. Amin. Kita menerima. Itu doa penyembah. Ditambah doa puasa. Nah, ini mempercepat. Doa penyembahan sudah proses perobekan daging. Penyalipan daging untuk melihat wajah Yesus yang bersinar bagaikan matahari terik sehingga kita mengalami sinar kasih Allah. Kita mengalami sinar kasih Allah. Kalau ditambah puasa, mempercepat proses menerima kasih Allah. Ditambah doa semalam suntuk, mempercepat proses untuk perobekan daging untuk menerima kasih Allah. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, biarlah pada malam ini untuk bisa mencapai hubungan nikah yang sempurna, yang rohani. Untuk masuk perjamuan kawin anak domba, untuk duduk bersanding dengan Yesus, harus mutlak menerima kasih Allah. Dua loh batu seperti dulu Musa menerima dua loh batu. Bagaimana caranya Musa menerima dua loh batu? Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Sekarang kita mengalami perobekan daging. Sengsara daging karena Yesus. Sengsara daging karena Yesus. Bentuknya tadi sengsara karena pelayanan, pengorbanan. Saja itu karena difitnah dan lain-lain. Itu kita menerima kasih. Bentuk kedua, sengsara. Yang kedua, doa penyembahan. Tersungkur, banyak tersungkur di bawah kaki Yesus. Kita mengalami proses perobekan daging. Saja untuk memandang wajah Yesus yang bersinar bagaikan matahari terik. Kita mengalami sinar kasih-Nya. Semoga kita mengerti. Sekarang kita lanjut. Kalau sudah menerima kasih Allah dua loh batu. Jika kita sudah menerima kasih Allah atau dua loh batu, maka kita akan mengalami 3 hal yang berhubungan langsung dengan surga. Makanya tadi
Kalau menerima kasih Allah bisa masuk perjamuan kawin anak domba, sampai duduk di takhta surga bersama Yesus selama-lamanya. Menjadi milik Yesus selama-lamanya. Nah, sekarang saja kalau kita sudah menerima kasih Allah dua loh batu, maka kita akan mengalami 3 hal yang berkaitan langsung dengan kerajaan surga. Kita masih di dunia, tapi menerima 3 hal yang langsung berkaitan dengan kerajaan. Itu di dalam kasih Allah. Di dalam dua loh batu. Mengasihi sesama seperti diri sendiri, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Di situ ada 3 hal yang berkaitan langsung dengan surga. Amin. Nomor 1, mari. Yang pertama, yaitu di dalam nomor 1 namanya kebahagiaan surga. Kebahagiaan surga, nomor 1. Kebahagiaan surga. Di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-20, kitab Keluaran, pasal yang ke-20, ayat 3 sampai 17. Itulah dua loh batu, 10 hukum Allah. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Itu dua loh batu atau 10 hukum Allah semuanya. Nah, kita bagi tadi loh batu 1 ayat 3 sampai 11. Itu loh batu yang pertama. Ayat 3 sampai 11. Itu loh batu yang pertama berisi 4 hukum. Ayat 3, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. 1. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga. 2. 3. Ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan seterusnya. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini 4 hukum saja. Loh batu pertama itu ayat 3 sampai ayat 11 berisi 4 hukum. Loh batu pertama berisi 4 hukum. Ayat 3, jangan ada padamu ilah lain. Ayat 4, jangan membuat patung. Ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ibadah hari Sabat sekarang. Ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, inilah 4 hukum. Loh batu pertama berisi 4 hukum. Yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Jika hubungan kita baik dengan Tuhan memenuhi 4 hukum ini. Jika hubungan kita baik dengan Tuhan memenuhi 4 hukum, jangan ada patung, jangan ini. Sama dengan mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu, maka kita mengalami kebahagiaan surga yang pertama. Kebahagiaan surga yang pertama. Inilah kebahagiaan surga. Ya, itu ada pada loh batu pertama. 4 hukum. Mengatur hubungan kita dengan Tuhan, 4 hukum. Ayo hidup sesuai 4 hukum ini. Jangan dilanggar, berarti mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Amin. Maka kita akan mengalami kebahagiaan surga yang pertama. Kebahagiaan surga yang pertama. Ini kebahagiaan surga. Kalau hubungan dengan Tuhan baik, bahagia kita. Mau miskin, kaya, tidak peduli. Tapi kita mengalami kebahagiaan surga. Tapi kalau hubungan dengan Tuhan tidak baik, kering rohani, dan wah biar kaya susah, sengsara. Biar jemaat banyak, sengsara. Kalau hamba Tuhan sengsara. Nah, tapi kalau hubungan baik dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan surga. Kebahagiaan surga yang pertama. Ini yang menentukan kebahagiaan surga yang lain. Kalau hubungan dengan Tuhan tidak baik, jangan harap mengalami kebahagiaan surga. Untuk selanjutnya juga jangan harap. Ini kebahagiaan surga pertama menentukan kebahagiaan surga selanjutnya. Nah, kemudian bagian kedua, ayat 12 sampai 17 tadi. Keluaran 20, ayat 12 sampai dengan ayat yang ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saja, ini loh batu kedua berisi 6 hukum. Loh batu kedua berisi 6 hukum. Mulai ayat
12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hormati orang tua. 1. Hukum ke-6. Hukum ke-5, Pak. Kemudian, saja, jangan membunuh. Hukum ke-6. Jangan berzina. Hukum ke-7. Jangan mencuri. Hukum ke-8. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan berdusta. 9. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya dan seterusnya. Jangan ingin ke 10. Ini 2 loh batu. Kedua berisi 6 hukum. Mengatur hubungan kita dengan sesama. Itu bahagia. Jadi tadi loh batu pertama berisi 4 hukum. Mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Kalau baik, hubungan kita mengasihi Tuhan lebih dari kebahagiaan. Kita mengalami kebahagiaan surga pertama. Nah sekarang, loh batu kedua berisi 6 hukum. Saja mengatur hubungan kita dengan sesama. Hubungan dengan sesama. Jika baik, sama dengan mengasihi sesama seperti diri sendiri, maka kita akan mengalami kebahagiaan surga. Kita mengalami kebahagiaan surga. Yaitu, mulai hukum ke-5. Saja, hukum ke-5 tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum ke-5. Ini mengatur hubungan anak dengan orang tua. Jika baik, kita menghormati orang tua. Jika hubungan anak orang tua baik, yaitu kita menghormati orang tua, maka kita mengalami kebahagiaan surga. Yang kedua, tadi ke-1 hubungan dengan Tuhan. Yang kedua dengan orang tua. Itu hubungan dengan kebahagiaan surga. Anak-anak muda perhatikan. Ya. Jadi kalau mau bahagia surga, kebahagiaan surga itu kebahagiaan yang tidak bisa dipengaruhi apapun. Miskin kaya tidak bisa pengaruh. Surga. Nah itu, bahagia bersama Tuhan. Ayo, loh batu 1, hubungan dengan Tuhan yang baik. Itu kebahagiaan pertama. Sesudah itu loh batu kedua, hubungan dengan sesama. Mulai dari hubungan dengan orang tua, baik. Ya, kita menghormati orang tua, maka kita mengalami kebahagiaan surga yang kedua. Kemudian hukum ke-6. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Ini saja mengatur hubungan saudara. Hubungan saudara dalam nikah. Ada ayat di Yohanes, 1 Yohanes, kalau membenci saudara dia pembunuh. Nah, jangan membunuh. Ini mengatur hubungan saudara dalam nikah. Saudara dalam nikah, kakak, adik, dan jangan membenci dan lain-lain. Ya, ini, jangan membunuh hubungan saudara dalam nikah. Ini kalau baik, kalau kita saling mengasihi, maka kita mengalami kebahagiaan surga ketiga. Jadi 1 kebahagiaan itu hubungan dengan Tuhan, perhatikan. Kedua dengan orang tua, perhatikan. Ketiga sesama, kakak adik dan lain-lain. Ya, dalam nikah. Kemudian hukum ke-7, ayat yang ke-14, jangan berzina. Ini mengatur hubungan kita suami istri, hubungan suami istri. Jangan berzina. Jika baik kita menjaga kesucian nikah, maka kita mengalami kebahagiaan surga. Kebahagiaan surga. Ya, lebih dulu dari kakak adik. Mulai kecil-kecil kan belum menikah kalau kecil-kecil dulu. Ya. Kakak adik dulu. Baru nanti setelah menikah, hubungan suami istri diperbaiki. Diperbaiki. Itu kebahagiaan surga. Saja kebahagiaan yang keempat. Kemudian ayat hukum ke-8 sampai 10 jadi 1. Jangan mencuri. Jangan berdusta. Hukum ke-8 ayat 15, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan berdusta ayat 16. Hukum ke-10, jangan ingin ayat 17. Ini semua mengatur hubungan dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Mengatur hubungan kita dengan masyarakat. Wah, kalau di tengah masyarakat ada pencuri, di kampung kita ada pencuri. Oh, enggak aman, enggak bahagia. Tidak bahagia. Ya, nah itulah. Ada pendusta, nanti ngomong ke sana, tidak bahagia. Nah, ada mengingini sesuatu, wah itu juga. Ya, itu juga tidak bahagia. Jadi ini mengatur
hubungan kita dengan masyarakat. Jika baik, saja tidak mencuri tadi, ya, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak ingin milik sesama, maka kita mengalami kebahagiaan surga. Kebahagiaan surga yang kekal, kebahagiaan surga yang kelima. Jadi ada 5. Dalam 2 loh batu ini, kasih Allah mengandung 5 kebahagiaan surga. Amin. 5 kebahagiaan. Itu. Dengan Tuhan kebahagiaan 1. Dengan sesama 4 kebahagiaan. 5 kebahagiaan surga. Angka 5 luka Yesus, korban Kristus. Jadi semua kebahagiaan, ya, 2 loh batu sama dengan 5 kebahagiaan surga itu. Semua berasal dari korban Kristus. 5 luka Yesus. Tadi kita sudah pelajari bahwa kasih itu bagaimana Allah memberikan kasihnya kepada kita lewat korban Kristus. Bagaimana kita menerima kasih Allah sekarang? Lewat berdoa, lewat penyalipan daging, lewat sengsara daging bersama Yesus, lewat menyembah Tuhan. Kita menerima kasih dari Golgota. Sehingga kita nomor 1 mengalami kebahagiaan surga. 5 kebahagiaan surga. Semoga kita bisa mengerti. Ini tidak dipengaruhi apapun di dunia, tidak dipengaruhi. Saja ini kebahagiaan surga. Mari pulang dari tempat ini kita membawa kebahagiaan surga, membawa 2 loh batu. Di dalamnya terkandung kebahagiaan surga, bukan kebahagiaan dunia, bukan kebahagiaan surga. Saja ini nomor 1. Yang kedua, saja kalau kita menerima kasih Allah 2 loh batu, maka kita mengalami 3 hal yang langsung berkaitan dengan kerajaan surga. 1, kebahagiaan surga. Yang kedua, hikmat dan kebijaksanaan surga. Hikmat dan kebijaksanaan surga. Kita baca di dalam Injil Markus pasal 12. Injil Markus pasal yang ke-12. Hikmat dan kebijaksanaan surga. Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-28 sampai ayat 34. Ya, Markus 12 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab dengan tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Hukum manakah yang paling utama? Mereka bertanya pada Yesus, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Sah. Terus, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini loh batu pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, roh kita. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Itu loh batu pertama. Terus berisi 4 hukum. Hubungan dengan Tuhan baik. Itu kebahagiaan. Terus. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Ini loh batu kedua. Ya, terus. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, ini loh batu kedua. Berisi 6 hukum. Mengatur hubungan kita dengan sesama. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Maka kita mengalami 4 kebahagiaan surga. 5 kebahagiaan surga. Sekarang yang kedua mengalami hikmat dan kebijaksanaan surga. Mari. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Terus ayat 34 jadi setuju ini. Ahli Taurat ini mengatakan tepat sekali guru bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, segenap pengertian, segenap kekuatan. Juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. 34. Yaitu melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dari kerajaan Allah. Mendapat hikmat kebijaksanaan dari surga. Ini yang kedua. Mendapat hikmat kebijaksanaan dari surga. Ini kalau kita menerima 2 loh batu malam ini. Saja lewat apa? Sengsara daging bersama Yesus. Bentuk-bentuknya tadi. Ayo
Jangan ragu-ragu kalau kita melayani Tuhan ada tanda sengsara. Sengsara daging dalam ibadah. Sudah betul. Tuhan mau mencurahkan kasih-Nya, mau memberikan 2 loh batu. Amin. Nah itu. Rekan hamba Tuhan jangan bingung, jangan ragu. Oh sudah betul mau menerima 2 loh batu. Musa dulu 40 hari 40 malam berpuasa. Perobekan daging. Saja perobekan daging. Semoga kita bisa mengerti. Saja, ayo sidang jemaat juga. Ya kalau difitnah dan lain biar aja. Kalau kita berbuat itu bukan difitnah namanya. Nah, bukan gosip, itu betul-betul ayo akui. Kalau tidak berbuat, kita tidak berbuat tapi digosipkan ini sana sini. Nah, sudah diam saja. Itu namanya sengsara daging karena Yesus untuk menerima, bukan untuk hancur, tapi menerima 2 loh batu. Amin. Menerima kasih 2 loh batu. Itu. Kemudian lewat doa penyembahan juga. Nah, di situ kita menerima 2 loh batu, kita menerima hikmat dan kebijaksanaan surga. Apa prakteknya? Kalau kita menerima 2 loh batu, menerima hikmat, kebijaksanaan surga, apa itu prakteknya? Kalau menerima hikmat dari dunia, bisa ke S1, mungkin ke SD, nah, tamat SD, itu hikmat dari dunia. Tamat SMP, tamat SMU, tamat S1, tamat S2, tamat S3, sudah terakhir. Nah, itu hikmat dari dunia. Tapi kalau hikmat dari surga ini apa? Lebih dari hikmat dunia apa? Matius 7:24 ini praktek memiliki hikmat dari surga. Setiap orang yang 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ya. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, terima kasih. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, inilah. Jadi praktek memiliki 2 loh batu, memiliki hikmat kebijaksanaan, yaitu kita menjadi hamba Tuhan yang taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Itu saja. Mendengar firman dan melakukan firman, dengar-dengaran pada firman Tuhan. Itu saja, itu hikmat. Itu hikmat sudah mendatangkan semuanya. Ya, sungguh-sungguh. Kalau hikmat dunia terbatas. Hikmat dunia terbatas. Saja, tetapi hikmat Tuhan, taat dengar-dengaran, kebijaksanaan Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Tidak terbatas. Ayo coba kita lihat kegunaan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Tadi prakteknya, tandanya. Kita memiliki hikmat kebijaksanaan dari surga, apa tandanya? Yaitu kita menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran. Menjadi kehidupan yang taat dengar-dengaran. Mendengar firman dan taat dengar-dengaran pada firman Allah. Saja firman Tuhan. Nah, sekarang kegunaan hikmat dari surga. Yang pertama, di dalam Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Oh, betapa indahnya malam ini. Kalau kita pulang membawa 2 loh batu. Bisa mengasihi sesama, jangan ada kebencian dan lain. Bisa mengasihi Tuhan. Saja, jangan membuat cemburu Tuhan. Saja, jangan ada penyembahan berhala, sesuatu yang lebih dari Tuhan, saja. Nah, itu jangan. Atau berhala itu juga dosa-dosa yang disimpan, dosa-dosa yang dipertahankan itu jadi berhala juga. Lepaskanlah semua. Kita bawa 2 loh batu malam ini, amin. Supaya kita mengalami kebahagiaan satu surga. Apapun penderitaan yang kita hadapi, apapun masalah, kalau ada 2 loh batu, ada kasih Allah, kita bahagia, amin. Kebahagiaan. Yang kedua, hikmat kebijaksanaan surga. Itulah prakteknya taat, menjadi orang yang taat dengar-dengar. Jadi tidak usah diceritakan saya mengasihi Tuhan, saya ini, tidak usah. Saja, tapi dilihat dari ketaatan itu sudah bisa dilihat. Apakah dia itu mengasihi Tuhan? Kalau mengasihi Tuhan, taat berarti dia mengasihi sesama. Amin. Mengasihi sesama. Itu saja ketaatan. Ketaatan. Nah, ayo masa pacaran dan lain-lain. Nah, bisa dites kasihnya itu. Itu kasihnya ini betul kasih Tuhan atau kasih daging? Emosi, ambisi, keinginan daging, hawa nafsu daging. Dilihat dari ketaatan. Kalau dalam pacaran, masa pacaran terjadi pelanggaran-pelanggaran, itu bukan kasih Allah, bukan 2 loh batu. Itu batu kilangan. Batu kilangan itu Babel.
Batu kilangan, satu batu kilangan dilemparkan ke laut, itu Babel. Tidak muncul-muncul. Sungguh-sungguh. Nah, ayo, di dalam penggembalaan, di dalam nikah tadi, di dalam penggembalaan, apa betul-betul kasih Allah ini? Gembala ini mengasihi jemaat dengan kasih Allah atau hanya pamrih? Dilihat apa? Bukan, baik sekali dia. Bukan. Bukan. Wah, kalau ukur baik-baik, orang dunia jauh lebih baik kadang-kadang. Bukan itu. Yang diukur Tuhan taat dengar apa, gembala itu taat dengar-dengaran pada firman. Jangan menyimpang dari firman. Itu kasih Allah. Amin. Kasih Allah. Kasih Allah. Dalam melayani ibadah pelayanan, apa dia taat pada firman? Dalam rumah tangganya, apakah dia taat? Dalam melayani nikah, pernikahan jemaat, apa dia taat atau sembarangan supaya jemaat enggak keluar, wah sembarang, ayo sini apa? Dilihat. Kasih Allah. Jadi kalau saudara ditolak mau menikah karena belum sesuai, ditolak karena belum sesuai firman, itu kasih Allah. Amin. Daripada saudara tidak sesuai firman dinikahkan oleh gembala, itu namanya dikasih batu kilangan di leher. Kelihatan baik, tetapi diberi batu kilangan, dilemparkan ke laut, nggak muncul-muncul lagi. Nah, ini banyak kesalahan. Banyak kesalahan tentang kasih. Ya. Kalau baik, dia sekalipun melanggar firman, yang penting baik. Gembala itu baik, mau menolong. Ya, mau menolong, asal sesuai firman. Kalau tidak sesuai firman, bukan menolong. Justru menjerumuskan, memberi batu kilangan, bukan memberi 2 lo batu. Memberi batu kilang untuk dilemparkan ke dalam laut Babel. Sungguh-sungguh serius. Ya, sudah terjadi saja sekarang ini nikah-nikah yang tidak benar sudah diajukan semua, dilegalkan di dalam rumah Tuhan. Justru negara-negara Kristen yang mendahului. Nah, ini tanda-tanda juga kedatangan Tuhan kedua kali sudah tidak lama lagi. Semua dilegalkan. Apa dilegalkan? Semua disahkan. Yang tidak sesuai dengan Alkitab disahkan semua. Nah, ini. Ya, ayo kita jaga betul-betul. Hikmat, taat, dengar-dengar. Itu hikmat kebijaksanaan dari surga. Lebih dari S1, S2, S2. Maaf, yang pandai-pandai silakan. Tapi kalau kita taat dengar-dengar, lebih dari S1, S2 lebih. Hikmat dari surga. Hikmat. Kalau pandai ditambah taat dengar-dengar, nah itu hikmat surga. Kurang pandai ditambah taat dengar-dengar, hikmat surga. Kaya ditambah taat dengar-dengaran, hikmat surga. Miskin ditambah taat dengar-dengaran, ada hikmat, ada kebahagiaan surga, ada hikmat surga. Semuanya. Semoga kita kegunaan hikmat surga. Ya, kebijaksanaan. Pertama Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat 10. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul, menjadi tumpul atau pisau menjadi tumpul, ini berarti masa krisis. Kalau pisau tajam memotong sesuatu, tinggal tenaga sedikit. Tapi kalau pisau tumpul, wah, harus memperbesar tenaga. Itu krisis namanya. Krisis, masa krisis. Terus, dan tidak disamakan orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Tetapi yang penting untuk berhasil adalah hikmat. Amin. Nah, memperbesar tenaga menghadapi krisis boleh. Silakan. Ini ditulis di Alkitab. Memperbesar tenaga. Itulah mungkin meningkatkan kalau yang pegawai dan lain-lain supaya golongannya naik sekolah lagi ada. Ya. Ada. Ya. Menggunakan waktu sekolah lagi yang S1 mencari S2 dan lain-lain. Itu namanya memperbesar tenaga. Yang berdagang tambah modal. Mungkin, wah ini kalah saingan saya, tambah modal. Ya saya tidak ngerti itu, silakan. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat Tuhan. Jadi ini jelas. Hikmat Tuhan. Saja. Hikmat Tuhan. Ini menentukan keberhasilan kita. Di menghadapi krisis dunia. Menentukan keberhasilan kita. Membuat kita berhasil
di tengah krisis dunia ini. Berhasil dan indah di tengah krisis dunia ini. Itu kalau punya hikmat kebijaksanaan surga. Saja sekali lagi, pandai secara dunia silakan, tapi harus ditambah hikmat dari surga. Ditambah hikmat dari surga. Menghadapi krisis multidimensi di dunia. Krisis total hari-hari ini. Krisis total. Menjamin keberhasilan kita, keindahan hidup. Berhasil indah di tengah krisis total yang melanda dunia. Tuhan mampu memelihara kita secara ajaib. Amin. Secara ajaib. Tadi 5 roti, 2 ikan. Secara ajaib. Untuk memberi makan 5.000 orang. Secara ajaib. Secara ajaib. Semoga kita bisa mengerti. Kegunaan yang kedua. Saja, kegunaan yang kedua. Jadi ini hikmat kebijaksanaan Tuhan. Israel dipelihara Tuhan. Tadi 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Israel dipelihara Tuhan di padang gurun 40 tahun langsung. Tidak usah kerja, tidak usah, dipelihara langsung. Dipelihara langsung oleh Tuhan. Saja, semoga kita bisa mengerti. Kita juga nanti, nah ini ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan dan keindahan hidup itu dimulai dari kalau kita bisa menyingkir dari antikris dengan kekuatan 2 sayap burung nasr. Ini hikmat Tuhan. Ini hikmat Tuhan. Ukuran keberhasilan dan keindahan hidup kita. Masa depan yang berhasil dan indah bukan kalau kita sudah jadi ini belum tentu. Boleh silakan, tapi belum tentu sampai terakhir. Tapi ukuran keberhasilan dan keindahan masa depan kita kalau kita memiliki 2 sayap burung nasr yang besar untuk menyingkir dari antikris, menyingkir ke padang gurun, jauh dari mata ular, dari antikris. Nah, itu keberhasilan kita. Sampai nanti keberhasilan waktu Yesus datang, kita terangkat di awan-awan yang permai bersama dengan Dia. Amin. Itu betul-betul keberhasilan dan keindahan. Ukuran dari Tuhan. Ukuran dari ke situ semua. Kita saja, ayo sungguh-sungguh. Jadi ini kegunaan hikmat kebijaksanaan surga. Menentukan keberhasilan dan keindahan masa depan yang berhasil di tengah krisis total di dunia. Sampai zaman antikris nanti. Kita dipelihara langsung oleh Tuhan. Sampai kita terangkat dengan 2 sayap burung nasr. Terangkat ke awan-awan permai bertemu dengan Tuhan. Selama-lamanya. Duduk bersanding dengan Dia untuk selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Wahyu 13 ayat 16. Ini tadi saja hikmat. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 saja hikmat. Kegunaan dari hikmat dari surga. Wahyu 13 16 sampai 18. Dan Ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Bilangannya adalah 666. Jadi ini hikmat dari surga, melindungi kita supaya tidak dicap 666. Capnya antikris saja. Supaya tidak menyembah antikris. Kalau dicap 666, maka dia menyembah antikris. Dan namanya dicoret dari kitab kehidupan. Tidak ditulis dalam kitab-kitab. Binasa selamanya. Nah ini hikmat melindungi kita. Hikmat dari surga. Hikmat dari surga. Melindungi kita dari cap 666. Capnya antikris. Saja melindungi kita supaya tidak menyembah antikris. Kalau dicap berarti menyembah antikris. Supaya kita tidak menyembah antikris. Saja supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, sebab itu dicap firman. Saat kita taat dengar-dengaran pada firman, maka
Saudara, tadi antikris capnya itu di dahi, di tangan. Nah, pada saat kita taat dengar-dengaran pada firman, mendengar sampai dengar-dengaran. Lihat saya, saudara. Saat kita mendengar firman sampai dengar-dengaran, apa yang terjadi? Kita mendengar firman, kita mengerti, dahi dicap dengan firman Allah. Kemudian kita percaya, yakin pada firman, maka hati dicap dengan firman Allah. Saat kita praktek firman, maka tangan dicap oleh firman. Amin. Sehingga tidak ada tempat bagi antikris untuk memberikan cap 666. Nah, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Jadi inilah hikmat dari surga. Kita taat dengar-dengaran pada firman. Yaitu saat mendengar firman, sungguh-sungguh diurapi Roh Kudus kita bisa mengerti firman. Ini dahi ditulis. Dahi ditulis. Cap firman. Dahi dicap dengan firman Allah. Kemudian saat kita percaya, yakin pada ngerti, oh gitu. Percaya, yakin, hati. Firman menjadi iman di dalam hati, maka hati dicap firman Allah. Kemudian saat kita praktek dengar-dengaran, praktek firman, maka tangan, perbuatan dicap firman Allah. Sehingga tidak ada kesempatan bagi antikris untuk memberi cap 66. Tidak ada kesempatan, tidak ada tempat bagi antikris untuk memberi cap 66. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, termasuk saya, kami hamba Tuhan, saat-saat mendengar firman semacam ini menentukan nasib kita. Kita dicap antikris atau dicap Tuhan, dicap firman. Sungguh-sungguh. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Sungguh-sungguh. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Ini bedanya. Ya. Kalau manusia daging tidak tahan dengar firman. Manusia daging tahan mendengar gosip. Mendengar lawak-lawak tahan. Dongeng-dongeng tahan. Tapi kalau mendengar firman Tuhan yang benar, tidak tahan. Tapi kalau ada Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Roh Kudus. Supaya kita tidak dicap oleh antikris. Nah, kita tidak menyembah antikris. Tidak ada kesempatan, tidak ada tempat antikris untuk memberi cap 666. Sehingga kita tidak akan pernah menyembah antikris. Tapi kita selalu menyembah kepada Tuhan. Amin. Selalu menyembah. Tidak akan menyembah. Nama ditulis dalam kitab kehidupan, dalam kerajaan surga. Ini kegunaan hikmat Tuhan. Saja, ini. Semoga kita bisa mengerti. Jadi kalau kita menerima 2 loh batu malam ini, maka nomor 1 kita menerima kebahagiaan surga. Ayo dalam kesusahan, dalam apa? Kita akan menerima kebahagiaan. Kalau kasih Allah disinarkan pada kita, kita mengalami kebahagiaan surga. Petrus, saudaraku, sempat berkata di atas gunung yang tinggi. Petrus berkata, betapa bahagianya kami di tempat ini. Aku akan menyediakan pondok kemah. Ya. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk Tuhan Yesus. Itulah tabernakel. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Musa itu Taurat, halaman. Elia itu Roh Kudus, zaman kemurahan, ruangan suci. Dan Tuhan Yesus itu ruangan maha suci. Amin. Nah, tidak mau turun lagi. Tidak mau turun. Ayo mendirikan pondok berarti tidak mau turun lagi. Betapa bahagianya. Ini kebahagiaan surga. Dalam penyembahan kita juga mengalami kebahagiaan surga. Kasih Allah 2 loh batu. Ayo malam ini. Saja, malam ini biarlah sungguh-sungguh. Saja, kita Tuhan menawarkan 2 loh batu kasih Allah. Dia sudah mati di kayu salib tadi untuk memberikan kasihnya kepada kita. 2 loh batu kepada. Caranya bagaimana kita terima? Kita harus juga mengalami penyalipan daging. Sengsara karena Yesus, sengsara daging. Kita banyak menyembah Tuhan hari-hari ini. Bukan bergosip dan banyak menyembah Tuhan hari ini untuk menerima kasih. Kegunaannya 1 kebahagiaan surga, 2 loh batu. Ada kebahagiaan surga. Hubungan dengan Tuhan baik. Hubungan dengan sesama mulai dengan orang tua, kakak, adik. Suatu baik hubungannya. Saja. Hubungan dengan suami istri, hubungan suami istri baik. Hubungan dengan tetangga, masyarakat juga baik. Baik.
Kecuali mereka memusuhi kita, ya terserah. Yang penting kita tetap baik. Kasihilah musuh. Mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh. Nah, kecuali suatu, ya, umpama dalam nikah, suami berselingkuh lalu menceraikan kita, ya sudah biar aja, jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut. Ya, jangan ikut-ikut. Suatu kakak adik, ya, mungkin memfitnah kita, ini jangan ikut-ikut. Yang penting kita baik tetap. Secara kekeluargaan tetap baik. Supaya kebahagiaan surga tidak diambil dari kita. Kalau keluarga kita memfitnah kita lalu kita, wah aku tidak mau ini. Wah, kebahagiaan surga yang tidak bisa dibeli oleh apapun hilang dari kita. Hilang, pertahankan kebahagiaan surga. Hikmat kebijaksanaan surga. Untuk apa? Itu praktiknya taat, dengar-dengar. Hikmat kebijaksanaan surga. Yang pertama, jaminan bagi kita masa depan yang berhasil indah. Yang kedua, perlindungan Tuhan atas kehidupan kita supaya tidak dicap antikris. Satu lagi, kegunaan hikmat dari surga. Amsal 9 ayat 1. Tadi di Matius 7:24 membangun rumah di atas dasar batu. Saja itu Matius 7:24, hikmat membangun rumah di atas dasar batu. Bukan cuma dasar saja. Wah, memalukan nanti kalau cuma bangun dasar yang bagus, fondasi bagus tapi tidak bisa lanjut. Hikmat lanjut saja. Itu tadi mendirikan rumah di atas batu, di atas dasar batu kokoh, tahan uji. Ditambah lagi Amsal 9 ayat 1. Hikmat telah mendirikan rumahnya. Matius 7:24 bagian akhir, mendirikan rumah di atas batu karang, tahan uji. Ya, ini pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus di atas dasar batu karang Yesus, di atas dasar korban Kristus. Itu kita tahan uji tidak rubuh oleh apapun, tahan uji. Ya, kemudian ditambah sudah dasarnya selesai, tahan uji, ditambah tiang-tiang. Amsal 9 ayat 1. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Ya, mendirikan ketujuh tiangnya. Inilah satu. Tadi mendirikan satu, dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Matius 7:24 mendirikan rumah di atas batu, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus dengan dasar korban Kristus, pengorbanan. Bukan dasar mencari sesuatu, bukan pengorbanan, korban Kristus batu karang, korban Kristus dengan dasar pengorbanan kita, maka kita akan tahan uji. Kalau kita melayani Tuhan untuk mencari sesuatu, tidak tahan uji, tidak tahan uji, rubuh. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan rela berkorban seperti Tuhan, tahan uji, amin, tidak pernah rubuh, tidak pernah rubuh. Mohon maaf kalau kesaksian ini mungkin mengganggu saudara atau menganggap sombong. Dulu saya mendengar waktu saya baru ke Medan, itu 1 tahunnya itu sudah habis. Kalau bisa 1 tahunnya habis. Ya, saya percaya habis. Kalau dasarnya bukan pengorbanan, bukan korban Kristus, bukan pengorbanan. Dasarnya mau mencari sesuatu, saya ke Medan. Wah, nggak usah 1 tahun, 3 bulan habis, seumur jagung habis. Sudah. Tapi kalau dasarnya korban Kristus, tidak tahan uji, tidak akan rubuh sampai tubuh yang sempurna. Amin. Sampai tubuh. Yakinkan itu. Pengorbanan. Kalau egois mencari suatu, egois coba dalam nikah, egois dan bukan pengorbanan, habis nikah. Dalam pelayanan juga, pembangunan tubuh Kristus, habis. Dalam penggembalaan, habis. Kalau kita mencari sesuatu. Tapi kalau kita rela berkorban seperti Yesus berkorban, tahan uji. Amin. Tahan uji. Tidak akan pernah rubuh selama-lamanya. Kemudian ditambah satu hikmat membangun. Tadi Amsal 9 ayat 1, membangun 7 tiang. Kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus di atas dasar, yaitu membangun 7 tiang. Nah, itu 7 itu kesempurnaan. Amin. 7 kesempurnaan. Membangun tubuh sampai sempurna, tahan uji sampai sempurna, sampai menjadi mempelai wanita surga. Apa 7 tiang itu? Yuk kita belajar 7 tiang. Nah ini, tadi di atas dasar batu,
Dasarnya batu, korban Kristus, pengorbanan. Korban waktu, tenaga, semua untuk melayani Tuhan. Melayani pembangunan tubuh. Itu tahan uji. Kemudian membangun 7 tiang. Mari Yakobus 3. Ini 7 tiang. Yakobus 3 ayat yang ke surat Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Mari. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai. 2. Peramah 3. Penurut 4. Penuh belas kasihan. Dan buah-buah yang baik. 5. Tidak memihak. 6. Dan tidak munafik. 7. Nah, ini 7 tiang. Nah, ini menuju kepada kesempurnaan. Tadi dasarnya harus batu. Jangan pasir. Batu. Korban Kristus. Batu karang. Itu di 1 Korintus, ya. Batu karang, kita mengikuti batu karang. Nah, Yesus yang sudah berkorban untuk kita. Dasarnya pengorbanan. Harus dasarnya pengorbanan. Ditambah boleh kalau korban Kristus damai sejahtera. Pengorbanan, damai sejahtera. Itu dasarnya. Itu tahan uji. Bukan mencari sesuatu, bukan. Mengorbankan sesuatu. Kalau dalam kebaktian persekutuan tubuh Kristus, pembangunan itu kalau saya terutama sebagai pembicara untuk mencari sesuatu, ya sudah rubuh, sudah tidak bisa. Sudah ada. Harus pengorbanan. Amin. Harus. Dan disertai damai sejahtera. Jangan iri, jangan itu, jangan rubuh. Damai sejahtera. Jangan bangga. Kalau bangga itu seperti angkat tumit. Nah, orang angkat tumit. Ya. Orang angkat tumit. Coba angkat tumit. Tidak usah didorong, jatuh sendiri lama-lama. Tidak kuat kram. Betul ya? Nah, penari balet aja gini-gini ada waktunya. Sudah latihan. Kalau terlalu lama kram juga dia. Jatuh juga. Jadi jangan bangga dengan sesuatu. Jangan kecewa dengan sesuatu. Damai sejahtera. Jangan kecewa dengan sesuatu. Jangan kecewa. Jangan iri hati. Nah, itu dasar batu korban Kristus. Hanya penuh dengan ucapan syukur. Amin. Syukur. Jangan iri. Orang lain dipakai, aku juga dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Ucapkan syukur. Orang lain dipakai khotbah. Ada yang dipakai membersihkan gereja. Puji Tuhan. Jangan iri. Sama. Saya sering kali mengatakan, coba khotbah terus tidak dipel gerejanya. 3 bulan penuh. Tapi setelah 3 bulan orang gatal semua. Tidak akan datang lagi. Jadi sama. Yang berkhotbah dipakai, yang ngepel juga dipakai. Amin. Sama. Jangan iri. Kalau iri roboh. Tidak usah disentuh. Orang iri, orang dendam. Wah, pahit hati. Sudah rubuh sendiri. Orang bangga sudah rubuh. Kecewa sudah jelas rubuh. Sudah biarkan aja. Ayo damai sejahtera. Dan penuh dengan pengorbanan. Bukan mencari sesuatu. Kemudian kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus dengan membangun 7 tiang. Mengarah kepada kesempurnaan. 7 tiang. Ya, yang pertama, pendamai. Murni. Suci sampai dalam hati. Murni. Kemurnian. Suci sampai ke dalam hati. Satu kemurnian, suci sampai dalam hati. Kemurnian juga itu adalah mempertahankan pengajaran yang murni, yang benar. Itu kemurnian. Itu hikmat dari surga. Hikmat dari surga. Saja, semoga kita. Kalau hikmat dari setan disebut kecerdikan. Ular itu cerdik. Nah, Hawa mau mendapat hikmat dari setan, kecerdikan. Dia tidak murni lagi. Dia tambahi firman. Dia kurangi. Dia kurangi kata bebas. Dia tambahi kata raba. Mau pakai hikmat dunia dia. Hikmat setan. Kecerdikan setan. Hikmat dunia dia mau pakai dalam pelayanan. Pelayanan yang rohani. Pelayanan tubuh Kristus. Tidak bisa. Hancur kau. Telanjang kau.
Pertahankan yang murni, yang benar, amin, yang sesuai Alkitab. Itu kemurnian. Kemudian peramah, tidak pemarah, peramah. Penurut saja, penurut. Tidak banyak, pendamai dulu, pendamai. Selanjutnya pendamai, murni pendamai. Pendamai saja, tidak mencari masalah, menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah besar, jadi kecil. Orang mengadu mungkin begini. Sudah tenang, itu tidak ada masalah itu. Tenang. Masalah kecil tidak ada masalah. Itu pendamai. Menyelesaikan masalah bukan pembuat masalah. Troublemaker itu pembuat masalah. Nah, itu tiang roboh, tiang roboh. Saja pendamai. 2, peramah, tidak pemarah, apalagi marah tanpa sebab, marah tanpa kasih itu tidak boleh, itu pemarah. Marah tanpa sebab, marah tanpa kasih, itu pemarah. Marah sampai matahari terbenam, itu pemarah. Kemudian penurut, ya, penurut tidak banyak komentar, tunduk, tidak banyak komentar, apalagi komentar negatif. Itu penurut, itu tiang yang tidak akan pernah roboh, sempurna saja. Penuh belas kasihan, tidak menghakimi, tidak menghakimi. Penuh belas kasihan, tidak menghakimi orang berdosa, tapi juga tidak menyetujui orang berdosa. Penuh belas kasih membawa orang berdosa kepada Tuhan. Amin. Membawa orang berdosa kepada Tuhan. Itu yang dicari. Itu tiang penopang dalam pembangunan tubuh Kristus. Saja. Kemudian lagi, tidak memihak. Tidak memihak. Tidak pilih kasih. Tidak memihak. Tidak pilih kasih, tetapi hanya memihak Tuhan. Memihak pengajaran yang benar. Seperti suku Lewi. Begitu Israel menyembah lembu emas, saja, lalu Musa berkata, siapa memihak Tuhan? Suku Lewi datang dengan pedang, menyandang pedang. Memihak Tuhan, memihak pengajaran yang benar. Bukan memihak manusia A, manusia B, bukan. Memihak Tuhan, memihak pengajaran yang benar, itu di situ kita. Amin. Maka Tuhan di pihak kita. Kalau kita memihak manusia banyak mungkin, tapi tidak ada pengajaran benar, Tuhan tidak ada di situ. Tidak ada di situ. Biar satu orang, kalau ada pengajaran yang benar, Tuhan di pihak kita. Amin. Tuhan di pihak. Jangan takut. Ini tiang yang tidak akan pernah rubuh sampai kesempurnaan. Terakhir, yaitu tidak munafik. Tidak munafik. Tidak pura-pura. Tidak munafik. Dalam dan luar sama. Di dalam rumah Tuhan, di luar rumah Tuhan, di pekerjaan sama. Di dalam hati, di mulut sama. Di dalam hati, dalam perbuatan sama. Sama, tidak munafik. Tidak ada topeng, tidak ada pura-pura, tidak ada menyembunyikan sesuatu. Tidak munafik. Itulah 7 tiang yang membuat rumah Tuhan, tubuh Kristus menjadi sempurna. Angka 7 menjadi sempurna. Semoga kita, inilah hikmah. Tadi kebahagiaan surga, 5 kebahagiaan. Kemudian hikmat, kebijaksanaan. Ada keberhasilan, masa depan yang indah. Saja, hikmat. Ada perlindungan Tuhan, ada pemakaian Tuhan. Kita dipakai saja dalam pembangunan, pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Mulai dasarnya kuat, kemudian 7 tiang sampai tubuh Kristus sempurna mempelai. Terakhir, yang ketiga, mengalami kemuliaan surga. Kemuliaan surga. Di dalam 2 loh batu ada kemuliaan surga. Nah, saudara ingat waktu Musa membawa 2 loh batu yang kedua. 2 loh batu pertama dipecahkan. Sesudah itu Musa naik lagi 40 hari 40 malam, lalu dia membawa 2 loh batu kedua, dia tidak sadar bahwa wajahnya bercahaya. Itulah kemuliaan Tuhan. Amin. Ada kemuliaan. Di dalam 2 loh batu ada kemuliaan Tuhan. Ada kebahagiaan surga. Ada hikmat kebijaksanaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Amin. Ada kemuliaan. Semoga kita mengerti. Mari Markus 12 tadi kembali. Sedikit lagi ya. Markus 12 ayat yang ke-34 bagian akhir. Mari. Dan seorang pun 12 ya. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ya,
Jadi ini cerita tentang dua loh batu. Begitu dia setuju, memang betul Tuhan. Dua loh batu itu penting. Mengasihi Tuhan. Engkau bijaksana. Tidak jauh dari surga. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehingga tidak ada pertanyaan lagi. Sama dengan tidak ada masalah lagi. Amin. Tidak ada masalah. Sama dengan tidak ada air mata lagi. Itu kemuliaan. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada masalah. Tidak ada air mata lagi. Semoga kita mengerti. Masalah terbesar, ya. Masalah terbesar adalah jika banyak pertanyaan tentang pribadi Tuhan. Tentang pengajaran yang benar, masih tanya, masih diskusi. Masalah besar itu. Pulang dengan air mata menunggu. Kalau di fellowship ini banyak pertanyaan tentang pengajaran, malah saya tanya juga jangan-jangan. Wah, pulang kita banyak masalah justru. Banyak air mata, banyak pertanyaan. Ini masalah terbesar. Jika kita masih bertanya, banyak mengajukan pertanyaan soal pribadi Yesus, soal pengajaran yang benar. Wah, celaka. Celaka. Coba kalau guru di sekolah terangkan matematika. Apa betul enggak ya anak-anak ya? Tiap kali apa betul? Enggak lulus semua. Enggak lulus semua. Kalau masih didiskusikan, enggak lulus semua. Semoga kita harus menjadi kepastian pribadi Yesus. Amin. Harus jadi kepastian. Pengajaran yang benar jadi kepastian sudah. Tidak bisa digeser sedikit pun, tidak boleh ditambah kata raba, tidak boleh dikurangi. Kata bebas tidak boleh. Amin. Nah, kalau ditambah telanjang air mata. Telanjang dan air mata. Sampai hari ini belum selesai air mata. Gara-gara Hawa banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Gembala-gembala termasuk Wijaya, ayo. Tanggung jawab berapa jemaat di belakang kita. Kalau kita hari-hari ini masih ragu terhadap pengajaran benar, terhadap pribadi Yesus, oh betapa air mata dalam sidang jemaat akan mengalir deras. Banyak masalah-masalah di dalam sidang jemaat. Semoga kita bisa mengerti. Biarlah kita betul-betul mantap di dalam satu pengajaran yang benar. Amin. Mantap. Mantap dalam satu pengajaran. Semoga kita bisa mengerti. Yohanes 11:32. Ini banyak air mata. Keluarga Betania mengalami banyak air mata. Sebab Lazarus mati 4 hari. Saya kira lebih dari semua. Kalau ada keluarga meninggal dunia, air matanya lebih banyak daripada jemaat keluar dari gereja. Betul ya? Betul ya? Lebih banyak air matanya daripada apa itu lagi? Ya. Kehilangan uang. Kehilangan uang bisa dicari. Tapi kalau orang meninggal tidak bisa dicari lagi. Ya. Jemaat tinggalkan penggembalaan masih bisa dicari. Kalau tidak bisa dicari ada jemaat lain nanti masuk. Ya. Tapi kalau orang meninggal mau dicari di mana? Banyak air mata. Keluarga Betani. Banyak air mata. Yohanes 11:32-35. Mari. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudaraku pasti tidak mati. Tersungkur. Nah ini yang penting. Tersungkur. Terus. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masigulah hatinya. Ya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Terus? Maka menangislah Yesus. Menangislah Yesus. Nah ini saja. Jadi Maria dan Marta menghadapi banyak air mata. Yaitu ditinggal oleh Lazarus, sudah mati 4 hari. Mati 4 hari. Artinya menghadapi masalah maut. Menghadapi masalah maut
saja. Menghadapi masalah nikah, buah nikah. Menghadapi masalah bau busuk. Masalah dosa-dosa. Sampai puncaknya dosa kehancuran. Ini saja. Kenajisan menghadapi. Menghadapi kesusahan. Menghadapi ekonomi mungkin. Karena Lazarus laki-laki, satu-satunya laki-laki yang bekerja. Ekonomi yang sudah busuk. Nah, ini banyak. Menghadapi penyakit yang membawa maut. Penyakitnya Lazarus sampai dia mati. Nah, ini yang kita hadapi hari-hari ini. Menguras air mata ini seringkali. Banyak air mata. Tapi jangan salah. Air mata yang bagaimana yang ditunggu oleh Tuhan. Saja di Yohanes tadi 11 ada 2 sikap menghadapi banyak air mata. Ada 2 sikap menghadapi banyak masalah, banyak air mata. Yang pertama sikap negatif, sikapnya dunia. Itulah meratap ayat 31. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Untuk meratap di situ. Ini sikap negatif, meratap. Menyalahkan orang lain dalam keadaan kita banyak masalah, banyak air mata, kita menyalahkan orang lain, meratap itu. Ya, seringkali saya terangkan. Lazarus disalahkan, kenapa kamu Lazarus mati duluan? Kamu tidak tanggung jawab loh, sudah mati disalahkan. Nah, ini meratap. Meratapi Tuhan, meratap pada Tuhan. Wah, Tuhan tidak adil. Tetangga kami dulu sakit sama kok disembuhkan. Ini Lazarus kok mati. Ah, misalnya itu. Inilah meratap. Saling menyalahkan, saling menghakimi di tengah masalah. Itu membuat hancur, kehancuran dan kebinasaan. Tuhan tidak ada di sana. Kemuliaan Tuhan tidak ada di sana. Yang ada hanya kehancuran dan kebinasaan. Meratap. Tapi syukur sikap kedua Maria tersungkur di bawah kaki Yesus. Amin. Tersungkur. Tersungkur sama dengan menyembah dengan hancur hati. Banyak air mata. Tersungkur menyembah dengan hancur hati. Merasa bahwa kita hanya tanah liat, mengaku tersungkur di bawah kaki Yesus tanah. Mengaku kita hanya tanah liat. Tidak layak, banyak kesalahan. Tidak layak, banyak kesalahan. Itu tanah liat. Tidak berdaya, tidak ada kemampuan, tidak berdaya, tidak berharga, hanya diinjak-injak. Dan kita mengaku hanya bergantung kepada kasih dan kemurahan, belas kasih Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan. Itu saja kita bergantung pada. Kita mengaku saya hidup dari kasih-Mu Tuhan, kasih dan kemurahan. Itu tersungkur betul-betul menyembah dengan hancur hati. Lalu apa? Ini menyembah dengan hancur hati, menangis. Lalu tadi Yesus juga menangis. Yesus juga menangis. Yesus menangis ini mencurahkan kasih. Tadi saja mau dapat 2 loh batu harus perobekan daging. Penyalipan daging yaitu lewat doa penyembahan, sengsara daging. Maria sengsara daging. Karena saudaranya mati, Lazarus 4 hari. Dia menyembah kepada Tuhan. Dia tidak meratap, tidak lari sana, lari sini. Dia tidak menyalahkan yang lain. Dia tidak berharap yang lain. Hanya menyembah kepada Tuhan. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Menyembah dengan hancur hati, menangis kepada Tuhan. Saya hanya tanah liat, saya hanya bayi yang tak berdaya Tuhan. Bayi-bayi yang tak berdaya. Hanya butuh belas kasih Tuhan. Hanya butuh kasih dan kemurahan-Mu. Maka saat itu Yesus menangis. Artinya mencurahkan kasih Allah. Amin. Mengulurkan 2 tangan. Mengulurkan 2 tangannya. Ya. Mengulurkan 2 tangan. Untuk memberikan 2 loh batu kepada Maria. Untuk memberikan kasih Allah. Untuk memberikan 2 loh batu kepada Maria. Sehingga Maria mengalami kemuliaan Tuhan. Di mana ada kasih Tuhan. Dia menangis. Yesus menangis. Yesus menangis. Artinya tadi ditambah. Yesus sedang memperhatikan. Memperdulikan kita. Bergumul untuk kita apapun keadaan kita. Amin. Itulah saat kita tersungkur. Dan Yesus sedang mencurahkan kasih-Nya. Tangannya diulurkan untuk memberi 2 loh batu kepada kita.
Kalau kita menerima kasih Allah, maka kemuliaan Tuhan bekerja di tengah kita. Amin. Kemuliaan. Kalau kita terima 2 loh batu, kemuliaan Tuhan bekerja di tengah kita. Bekerja di tengah. Mohon maaf kalau kesaksian ini sudah berulang-ulang, tapi ini titik tonggak. Saya menjadi hamba Tuhan. Saya diizinkan tidak makan, tidak minum, tidak punya uang. Waktu itu saya meratap. Saya meratap lebih dulu. Saya ngamuk lebih dulu kepada Tuhan. Tidak mau aku begini. Saya sudah tinggalkan kerjaan, tinggalkan semua. Wah, cuma begini, tidak mau. Tidak mau. Saya akan kembali kerja. Tidak mau saya. Tapi untunglah. Tuhan bimbing saya tersungkur. Sudah saya marah-marah sendiri saya. Marah-marah di rumah. Wah. Akhirnya Tuhan bimbing saya tersungkur. Waktu tersungkur ada semacam tekanan di sini. Apa kamu menderita? Saya berteriak seperti orang gila. Ya jelas. Pasti. Sangat. Tapi ada tekanan lagi. Mana lebih menderita dengan aku di kayu salib? Tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Air mata saya mengalir. Mulai hancur hati. Nah, kalau kita sudah sekeras-kerasnya hati kita bisa hancur hati, berarti kita sudah menerima 2 loh batu. Amin. Dan dilanjutkan, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Seperti Musa membawa 2 loh batu, wajahnya mulia. Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Kemuliaan. Secara rohani, kemuliaan Tuhan, keubahan hidup. Wajah Musa bisa bercahaya. Keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti Yesus. Apa yang harus dirubah? Ayat selanjutnya. Angkat batu itu. Mari ayatnya sebut. 39. Ya. Kata Yesus, angkat batu ya. itu. Marta 39. Ya. 39. Kata Yesus, ya. angkat batu itu. Ya. Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepada ya. Tuhan, ia sudah berbau. Ini keras hati ini. Terus. Sebab sudah 4 hari ia mati. Ya. Terus. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, inilah. Ini Marta yang harus dirubah oleh kemuliaan Tuhan. Marta yang bagaikan batu keras penutup kubur. Waktu Yesus bilang, angkat batu. Oh jangan Tuhan. Sudah berbau. Betul. Betul ya, 4 hari sudah bau ya. Itu namanya kebenaran sendiri dipertahankan. Kebenaran sendiri dipertahankan. Kebenaran sendiri yang tidak sesuai firman Allah. Padahal Tuhan bilang, ya, saudaraku tidak mati, dia sedang tidur. Amin. Sedang tidur. Tapi Marta sudah bau dia. Kebenaran sendiri. Kebenaran sendiri ini kebenaran dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, tidak mau ngaku, itu kebenaran sendiri. Ini batu keras. Batu keras. Kebenaran sendiri tidak jujur, menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan sesuatu. Dia takut kalau dibuka pintu kuburnya, bau semua tahu, oh, malu dia. Menyembunyikan sesuatu, terutama dosa-dosa disembunyikan. Dosa-dosa disembunyikan. Puncaknya dosa disembunyikan. Istri tidak tahu, suami tidak tahu, orang tua tidak tahu, anak tidak tahu, jemaat tidak tahu, gembala tidak tahu. Simpan terus. Tidak akan pernah mengalami kemuliaan Tuhan. Yang ada hanya kebusukan, kehancuran, dan kebinasaan. Serius. Serius. Sungguh-sungguh. Tergantung kita. Jujur di hadapan Tuhan. Amin. Jujur. Dan percaya. Marta bimbang. Kalau engkau percaya, engkau melihat kemuliaan. Percaya. Mempercayakan diri pada ini kemuliaan secara rohani. Keubahan hidup harus terjadi malam ini. Jangan ada kebenaran sendiri. Jangan ada kebenaran sendiri. Jangan menyembunyikan sesuatu itu kebenaran sendiri. Menyembunyikan sesuatu dengan cara menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan. Ayo ngaku. Kesalahan, kegagalan ngaku. Saya hanya tanah liat. Saya hanya bayi. 2 loh batu akan diturunkan kepada kita. Amin. Kasih Allah itu dan kemuliaan Tuhan ada di tengah kita. Dan percaya. Malam ini percaya. Yang menghadapi sesuatu yang mustahil. Mungkin dalam pelayanan. Percayalah pada Tuhan. Tuhan akan tolong kita semua. Kemuliaan Tuhan. Amin. Yang mungkin ditutup gerejanya. Dan saya pernah mengalami. Saya masih kecil. Bukan kecil lagi. Saya 34 baru belajar. Nah, 30. Saya 29 sekolah. 30, 31, 30.
Saya menjadi seorang gembala di desa. Umur 3. Dipanggil oleh Koramil dan Ramil memanggil. Desa Tapal Kuda namanya di Jawa Timur. Tapal Kuda. Tahu Tapal Kuda ya? Riskan itu. Nah, saya dipanggil. Adik, gereja sudah ditutup. Kaget. Nah, saya kaget. Tapi ada hikmat kebijaksanaan Tuhan. Amin. Ada kasih Tuhan. Saya jawab pelan-pelan. Saya jawab pelan-pelan. Terakhir, saya sebagai perwira, saya diajarkan juga tentang agama-agama. Jadi sekarang saya lindungi gereja. Sampai hari ini ada. Cuma pelangnya saja diturunkan. Pelangnya saja. Nah, saya tanya, siapa ini? Kepala desa saya tanya ketakutan. Bukan Pak, bukan saya. Pendeta lain. Wah ya sudah, kalau pendeta tidak usah diurus. Pendeta lain. Kalau kepala desa saya mau lapor. Bapak jangan sembarang. Oh enggak Pak. Siapa Pak? Pendeta si Anu. Oh ya sudah Pak, enggak apa-apa. Sudah sampai hari ini enggak dipasang mungkin. Enggak dipasang. Sudah. Saja biar aja. Ayo, kemuliaan Tuhan ada. Amin. Kalau kemuliaan yang rohani ada, kemuliaan jasmani ada, Lazarus bangkit. Amin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sampai nanti terus kemuliaan rohani ada, kita diubahkan mulai jujur, terus jujur hari-hari ini. Saya dikejar juga jujur. Jujur soal pengajaran, jujur mengaku dosa, jujur. Ini yang ditunggu Tuhan. Buka keras itu. Sudah tahu salah tetapi sudah tahu benar namun enggak jujur orang itu. Enggak bisa, busuk dia. Enggak bisa. Saja, ayo buka hati sungguh-sungguh, jujur di hadapan Tuhan. Amin. Kemuliaan jasmani terjadi, kemuliaan rohani, keubahan terus sampai jika Yesus datang kedua kali. Kemuliaan terakhir, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Amin. Sempurna, mempelai wanita, siap menyambut kedatangannya kedua kali di awan yang permai. Kita duduk bersanding dengan Dia selamanya. Oh, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sungguh-sungguh malam ini ya, kita hanya menangis di bawah kaki Tuhan. Apapun yang kita hadapi, hanya menangis sungguh-sungguh di bawah kaki Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dia sedang menangis juga. Kalau kita menangis, Dia sedang memperhatikan, memperdulikan, mencurahkan kasih-Nya, ditambah dengan kemuliaan-Nya. Ada awan kemuliaan-Nya ada di tengah kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Allah mengerti. Nomor 1, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Allah mengerti, Allah peduli. Tidak dibiarkan kita. Kalau kita bisa hancur hati saja menerima 2 loh batu kasih Allah, sudah yakinlah tidak pernah dibiarkan Tuhan. Ya, jangan keras, jangan menolak, jangan keras. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti air mata kita. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri. Allah mendengar. Tundukkan kepala yang sudah hafal. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan dibiarkan
ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Jangan tundukkan kepala. Jangan pikir kita sudah ditinggalkan Tuhan, tidak. Selama kita bisa tersungkur menerima 2 loh batu, Dia bersama kita, kemuliaannya ada. Bahasa air mata Tuhan mengerti. Tuhan tolong bayi-bayi, Tuhan tolong tanah liat. Haleluya. Semua tutup mata, tundukkan kepala. Ada kesempatan malam ini yang mau tersungkur di bawah kaki Tuhan. Banyak air mata, banyak persoalan, mau menyerahkan hidup, rumah tangga, pelayanan, mau menerima kemuliaan Tuhan. Datang ke depan. Jangan gengsi, jangan gengsi. Mungkin demi anak kita, demi orang tua, demi pelayanan dan lain-lain. Berlutut, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah. Masih ada tempat-tempat di samping boleh, di sayap, di samping boleh. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya. Jama Tuhan, jama kami. Kemuliaan-Mu ada di tengah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, mujizat terjadi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Jama Tuhan, jama. Mujizat terjadi Tuhan, jama. Jama kami, jama kami. Mujizat terjadi Tuhan. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Jama Tuhan, jama. Jama hamba juga, jama kami. Kemuliaan Tuhan ada di tengah. Mujizat terjadi di tengah kami. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Jama kami, jama kami, jama kami. Jama kami. Ya lawasa. Ya lawasa. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi Tuhan. Yesus. Ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Yesus. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai kemuliaan terakhir, kami sama mulia dengan Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya lawasa. Terima kasih. Engkau tidak menipu kami.
Terima kasih, terima kasih. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Engkau tidak menipu kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Ayo angkat dua tangan. Serahkan hidup kepada Dia. Haleluya. Percayalah, jujur dan percaya. Jujur dan percayalah kepada Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pegang kami tanah liat Tuhan. Gendong kami bayi-bayi Tuhan. Haleluya. Mujizat-Mu terjadi. Kemuliaan-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami sekeluarga semua Tuhan dijamah oleh Tuhan saat ini. Dimanapun berada semua mengalami kemuliaan-Mu. Jika Yesus datang kami bersama-sama terangkat dengan Tuhan. Bersama dengan Engkau selamat. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan yang sakit Engkau jamah kiranya Tuhan. Ibu Salome Simanjuntak akan dioperasi di Rumah Sakit Umum Pekanbaru tanggal 30 Engkau tolong. Ibu Lince Sirgar yang stroke dirawat di Rumah Sakit Umum. Ada Malik di Medan, Engkau jamah juga Tuhan saat ini. Mama Daniel Boru Siombing di Batam, penyumbatan usus, Engkau tolong kiranya Tuhan. Operasi juga, Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ibu Sega di Nias juga. Ibu Manurung yang ada di sini, Engkau tolong. Pendeta John Panjaitan, Pendeta Yuris Batu Dugau, Pendeta Nadia juga Engkau jamah Tuhan. Pendeta Suwarnolo juga jamah Tuhan. Valeri Abraham Purba, Ibu Mujianto juga, Ibu Yombundaya Engkau jamah. Ibu Emi, Ani, Reni, Indri Pardede jamah. Bapak Parlin Nabi Tupulu jamah. Bapak Siburian juga jamah. Bapak Sahat, Ibu suami Bu Sela jamah juga Tuhan. Dan lain-lain. Ampuni kami semua. Anak Anda juga jamah. Dan lain-lain. Ampuni kami Tuhan. Sucikan oleh darah. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Yang bekerja berkati. Yang sekolah kuliah tolong. Yang mencari sekolah baru tolong semua. Sampai tingkat fakultas tolong Tuhan. Yang dalam masalah-masalah tolong. Dalam masalah pelayanan dan lain. Tolong semua. Kemuliaan-Mu ada di tengah kami Tuhan. Kami pulang dengan 2 lom batu di tangan kami Tuhan. Kami pulang dengan kebahagiaan surga. Kami pulang dengan hikmat surga. Kami pulang dengan kemuliaan surga ada di tengah kami. Mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Sertai lindungi, tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan besok pagi sore dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami bisa bersaksi kepada yang lain. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Keluarga Pardede, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan satukan keluarga Pardede, keluarga Afisit Endro, keluarga Mertes, keluarga kami masing-masing Tuhan. Dalam satu pengajaran benar, satu pelayanan, satu penggembalaan. Sampai mencapai satu hati, satu tubuh yang sempurna dan Engkau datang kembali. Masalah-masalah yang dihadapi, Tuhan tolong semua. Hamba-Hamba-Mu pakai semua Tuhan. Buka jalan semua. Nama-Mu diagung muliakan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Jesse Regar dan Ibu Jama, Bapak Osman Sitorus pemulihan Jama juga Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.